Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tutorial berikutnya setelah di pertemuan ke-1 dan kedua kita belajar tentang bagaimana menginstal Debian 9 di VirtualBox. Kemudian dilanjut dengan pemberian IP address secara manual sehingga terbukti bisa ping antara server dengan klien. Kali ini kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang DHCP server. Sebelum ke praktik, kita berikan dulu penjelasan sedikit tentang apa itu DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol itu adalah sebuah metode yang memberikan IP address secara permanen ke tiap komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan network organisasi. Dengan DHCP maka memungkinkan seorang administrator untuk memantau pendistribusian IP address dari pusat secara otomatis yang diberikan IP address-nya ke tiap komputer pada saat komputer tersebut tersambung atau dicolokkan ke jaringan yang ada. Itu prinsip dari sebuah DHCP. Apa yang harus diperhatikan dalam DHCP ini, parameter-parameternya, yang pertama adalah IP address, yang kedua router, yang kedua subnet mask, dan yang terakhir adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Itu tentang teorinya. Kita langsung kepada pembuatan konfigurasi DHCP server. Sebelumnya kita buat dulu sebuah mesin virtual yang akan berfungsi sebagai server dalam jaringan ini. Kita on-kan mesin virtualnya. Kita harus masuk sebagai root untuk menjadi administrator di jaringan yang akan kita konfigurasi. Sementara lagi proses, ini terlihat berputar dulu dan sudah mulai masuk ke grab atau startup-nya. Kita akan masuk sebagai administrator dengan login menggunakan root, sehingga langsung kita sebagai super user. Mohon jangan salah, bukan sebagai user biasa. Jadi di sini kita loginnya pakai root dan password seperti biasa kita ketikkan, tapi di sini tidak akan terlihat passwordnya. Dengan ciri sudah munculnya tanda pagar setelah titik 2 ini, maka menunjukkan kita berfungsi atau berperan sebagai super user. Kita bersihkan dulu layarnya. Oke. Yang pertama, di virtual mesin ini kita mengaktifkan satu adapter, satu LAN card, di mana fungsinya atau perannya sebagai host only adapter, supaya pada saat connect ke klien ini bisa terhubung dengan baik. Kita masuk, kemudian kita coba lihat, barangkali ada IP yang sudah terkonfigurasi dengan perintah IP A ini dari address. Oke, di sini ada dua adapter yang sudah kita siapkan, yaitu yang pertama loopback, yang kedua ENPOS3. Sebagai adapter yang kita gunakan sebagai server yaitu ENPOS3. Ternyata di sini belum terpasang IP address. Kita mulai mengedit IP address dengan perintah nano
slash etc slash network salah nantinya, oke. Network, kemudian interface, kemudian tekan enter. Baik, kita akan memodifikasi EN-POS 8 ini, asalnya kita modifikasi menjadi EN-POS 3. EN-POS 3 dengan diawali kita pemasangan IP secara manual pada server. Berarti kita pasang di sini static. Enter, kemudian kita beri IP address-nya dengan IP address 192.168 misalkan 17.1 ini sebagai IP address kelas C di server. Kemudian jelas netmasknya berarti 255.255.0. kemudian networknya berarti IP pertama network 192.168.17.0, dan terakhir adalah broadcast 192.168.17.255. Cukup ini yang kita setting di IP address server, yaitu hanya addressnya atau IP-nya 192.168.17.1, kemudian netmasknya, kemudian networknya, dan terakhir broadcastnya. Kita keluar dari menu pengeditan IP address dengan memijit Ctrl X dan tekan Y. Ini artinya menyimpan apa yang kita konfigurasi. Setelah dikonfigurasi, selanjutnya ini perlu di restart. Perintah yang kita gunakan adalah /etc/init.d/networking restart. Tekan enter. Oke, berjalan dengan baik. Sudah restarting networkingnya sudah berhasil. Kita cek kembali apakah sudah terekam nggak IP address-nya dengan perintah if_a. Oke, di sini EN-POS 3-nya sudah berubah tapi IP address belum masuk. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan merestart sistem server ini. Perintahnya adalah init 6 ya. Jadi ada dua perintah. Init 0 untuk shutdown, init 6 untuk restart. Kita enter, nanti dia akan mati dulu dan kembali nyala lagi. Enter. Oke, dia mati dulu. Kemudian server kembali aktif lagi. Oke, ini masih dalam proses untuk login. Kita tunggu sesaat. Kembali kita login dengan usernya root dan passwordnya kita masukkan. Ini yang sering lupa password, mohon diperhatikan untuk anak-anak pada saat menginstal, karena password itu ya hanya kita yang menginstal pada saat itu yang tahu. Sekarang kita cek lagi if_a. Kita ngecek IP address-nya sudah muncul belum. Ternyata masih belum terekam. Kita coba cek lagi perintah yang tadi, nano etc network interface. Oh, ininya ada yang salah, maaf. Di sini tertulis if_s EN-POS 8, mestinya if_s EN-POS 3. Salah adapter.
kita simpan lagi dengan Ctrl X, ulangi perintah yang tadi berarti Y, enter, kemudian kita restart, di restart networkingnya, enter, berjalan baik, kita restart sistem dengan init 6, enter, mati lagi dan kembali hidup. Mohon maaf tadi ada kesalahan pada saat mengedit IP address. Kita tunggu sesaat. Oke, kita login lagi sebagai super user dan kita coba cek apakah sudah ada. Ya, sekarang sudah tertera di sini inet 192.168.17.1/24 kelas C dengan broadcastnya seperti itu. Oke, setelah dipasang IP address, langkah selanjutnya adalah kita menginstal DHCP-nya. Perintahnya adalah apt strip get install isc strip dhcp strip server. Oke, kita enter. Nah, di sini dia bilang bahwa CD-nya belum terbaca, maka kita masukkan dari device dengan perintah dulu, ada di CD2 ya, apt cd-rom add, masukkan CD-nya dulu, device, optical, CD2 kita masukkan, kemudian tekan enter, kemudian tekan enter lagi, ini lagi membaca CD2 nya. Oke, sekarang kita coba perintah yang tadi, apt get install isc dhcp server, kita enter. Oke, ternyata bisa. Sekarang jawab Y, enter. Ya, yang merah-merah sementara kita abaikan dulu ya. Kemudian di sini tadi ada penjelasan tentang sebelumnya ya, nggak kebaca sama kita tentang default-nya. Oke, nggak masalah, kita coba saja. Sekarang kita lihat ke folder DHCP-nya. Perintahnya kita masuk cd spasi /etc /dhcp, enter. Sudah masuk, kita lihat apa isinya, ls, enter. Yang akan kita konfigurasi di sini namanya adalah DHCP decon. Maka bisa kita langsung masuk ke perintah nano spasi dhcpd.con, konfigurasi maksudnya ya. Kita tekan enter. Kita masuk atau cari dengan Ctrl W, di situ ada penjelasannya di mana, artinya untuk mencari ya. Ctrl W, kita cari sebuah kata yang tulisannya slightly, cukup tulisan ini aja dulu, enter. Nah, ini di sini ketemu. Ini bagian yang harus kita aktifkan dengan jalan menghilangkan tanda pagar di depan kalimat atau perintah yang ada. Artinya kita pakai, kita aktifkan. Kecuali yang slightly-nya ini hanya sebuah keterangan bahwa ini konfigurasi tentang DHCP-nya. Oke, yang pertama subnet, ini sama dengan network dari server.